Halo sahabat petani semua, teman-teman petani semua dimanapun berada ya. Sekali-sekali saya mau bahas tentang pupuk teman-teman. Pupuk yang mungkin pengaplikasiannya itu sering kali dilupakan oleh para petani, sering kali tidak diaplikasikan oleh para petani. Tetapi kalau kita berbicara tentang unsur, tentang kandungan, tentang manfaat bagi tanaman, itu adalah salah satu unsur yang sangat vital sekali perannya bagi pertumbuhan tanaman, bagi daya tahan daripada tanaman, sehingga nantinya bisa menghasilkan yang namanya buah yang berkualitas, umbi yang bagus, dan pertumbuhan yang tentu saja bakal maksimal sekali. Pupuk yang saya maksud di sini adalah pupuk kalsium ya teman-teman ya. Dan coba komen juga buat teman-teman biasa mengaplikasikan pupuk kalsium utamanya adalah sebagai pupuk susulan atau pupuk tambahan ya teman-teman ya. Karena setahu saya kebanyakan kalau kalsium itu cuman dikasihkan di awal, cuman dikasihkan di pas pengolahan lahan. Salah satu contohnya itu adalah pemberian yang namanya kapur dolomit di sana, dan itu adalah salah satu contoh daripada penggunaan kalsium ya. Tetapi sebenarnya kalsium itu bukan hanya diperlukan di awal saja ya. Kalsium itu juga diperlukan pada saat fase pertumbuhan daripada tanaman itu sendiri ya, sehingga nantinya kebutuhan akan kalsium, nutrisi itu akan tetap terjaga sekali selama fase pertumbuhan ya. Jadi kalsium itu bukan hanya diaplikasikan di awal, tetapi juga sangat bisa sekali diaplikasikan sebagai pupuk susulan, sebagai pupuk tambahan, entah itu disemprot, entah itu dikocor, sangat bisa sekali. Dan penggunaan kalsium sebagai pupuk tambahan, sebagai pupuk susulan itu masih sangat jarang sekali ya. Jadi hal ini dapat terjadi karena ada beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama adalah kita itu sebagai petani terlalu fokus untuk memasukkan yang namanya 3 unsur makro di sana ya. Kita fokus dengan NPK, itu ada nitrogen, ada fosfat, ada kalium. Kita terlalu fokus untuk memberikan pupuk tambahan, untuk memberikan pupuk susulan dengan 3 kandungan itu, dan kita seringkali melupakan kandungan-kandungan yang lain. Padahal sebenarnya dalam proses pertumbuhan tanaman itu bukan hanya 3 unsur itu saja yang berperan, tetapi ada banyak sekali yang berperan di sana. Salah satunya adalah kalsium ya teman-teman ya. Ditambah lagi ketika kita mengaplikasikan yang namanya kalsium ini sangat sulit sekali diamati. Jadi kalau misalnya kita mengaplikasikan kalsium sekarang gitu misalnya, dia nggak bakal langsung nampak sehari 2 hari layaknya pupuk-pupuk seperti misalnya nitrogen ya. Jadi efeknya itu sedikit lebih lama, dan seringnya itu baru terasa ketika misalnya tanaman itu sudah berbuah, bawang itu sudah berumbi, dan lain sebagainya. Jadi sangat sulit sekali untuk mengamati. Ditambah lagi ketika ada yang namanya kekurangan daripada unsur kalsium ini pada tanaman, cenderung itu efeknya itu atau hal yang terlihat itu sama seperti tanaman yang terkena penyakit, seperti misalnya terkena jamur kah, terus terkena daripada serangga kah, seperti itu ya. Kalau misalnya pada bawang mungkin itu lebih kepada daun yang nggak mau kencang, daun yang mudah patah, terus terjadi kerontokan pada daun. Kalau misalnya pada tanaman-tanaman yang lain seperti misalnya cabai, mungkin keriting, bunga yang suka gugur, buah yang tidak bagus nanti bentuknya. Kalau pada tanaman bawang itu buah yang gampang busuk, dan itu seringkali kita kaitkan sebenarnya dengan terjadinya penyakit ya, baik itu disebabkan oleh jamur ataupun patogen-patogen yang lain, yang sebenarnya salah satu penyebabnya sebenarnya di sana adalah kekurangan unsur kalsium tadi. Ditambah lagi petani-petani kita sebenarnya cuma mengikuti tren saja ya teman-teman ya. Apa yang sering digunakan, apa yang orang-orang gunakan, mereka cuma menggunakan itu saja ya. Makanya kalau kita memperkenalkan produk baru, kalau kita memperkenalkan pupuk baru, itu sangat sulit sekali ya teman-teman ya. Dan kebanyakan petani-petani kita seperti saya katakan sebelumnya adalah terlalu fokus yang namanya menggunakan pupuk seperti misalnya NPK itu tadi ya. Seringkali mengecualikan yang namanya penggunaan daripada pupuk kalsium. Walaupun sebenarnya kalsium sendiri kegunaannya itu sangat vital sekali bagi tanaman ya. Tanaman apapun itu ya teman-teman ya. Untuk kalsium yang saya rekomen bagi teman-teman untuk digunakan itu adalah manokalbor ya teman-teman ya. Dia adalah kalsium plus boron ya. Bisa diaplikasikan secara disemprot, bisa diaplikasikan dikocor, atau juga bisa ditabur ya. Kalau teman-teman mau mengaplikasikan pupuk manokalbor ini, bisa disemprot ya, bisa dicampur dengan pestisida, dengan fungisida, dengan nutrisi yang lain juga bisa, dan bisa juga dengan dikocor ya. Nih untuk manokalbornya.
Dan untuk pengaplikasiannya bukan hanya bisa diaplikasikan pada tanaman bawang saja, tetapi pada hampir semua tanaman. Karena semua tanaman pasti memerlukan yang namanya unsur kalsium dalam proses pertumbuhannya, dalam proses perkembangannya, dalam proses dia nanti akan membentuk buah ataupun membentuk umbi. Jadi ini adalah salah satu produk yang saya sarankan bagi teman-teman untuk digunakan pada tanamannya. Namanya adalah Manokalbor. Jadi sebenarnya apa sih kegunaan daripada kalsium itu sendiri? Utamanya adalah Manokalbor ini. Kenapa saya berbicara panjang sekali terkait dengan kalsium ini ya teman-teman. Karena seperti saya katakan di awal tadi adalah pupuk yang penggunaannya itu sering disepelekan, sering tidak dipergunakan dalam proses pertumbuhan daripada tanaman. Untuk fungsi daripada Manokalbor ini sendiri, itu yang pertama adalah untuk memperbanyak produksi bunga dan buah, khususnya adalah pada tanaman-tanaman seperti misalnya tanaman cabai, terus juga pada tanaman terong, mentimun, seperti itu. Jadi ketika bunganya banyak, ketika buahnya banyak, itu tentu saja akan menjadi penghasilan tambahan sebagai peningkat daripada produktivitas bagi tanaman itu sendiri. Lalu adalah untuk menegakkan batang dan juga untuk memperbanyak daripada akar ya teman-teman ya. Mungkin ini keterkaitan sekali antara batang dan akar ya. Ketika akarnya banyak berarti proses penyerapan nutrisi di sana pasti bakal bagus sekali ya. Sehingga nanti batangnya itu bakal menjadi lebih kokoh. Terus juga kalau misalnya pada tanaman-tanaman yang bercabang seperti itu akan lebih berkayu lah. Jadi untuk patah seperti itu bakal jarang sekali ya teman-teman ya. Lalu adalah menghasilkan biji atau umbi yang semakin berkualitas ya teman-teman. Entah itu beratnya, entah itu kesempurnaan daripada buah itu sendiri. Kalau mungkin pada bawang bisa menambahkan yang namanya tonase pada panen daripada bawang. Terus juga buah yang terbentuk itu bisa sangat bagus sekali ya, dalam artian proporsional sekali, mungkin dari segi bulatnya, dari segi kepadatannya seperti itu. Sehingga daya tahannya itu bisa jauh lebih lama ketimbang kita tidak mengaplikasikan yang namanya kalsium pada tanaman kita. Ya, mungkin itu saja video yang saya buat pada kali ini. Mungkin agak panjang dan semoga juga bisa membantu daripada teman-teman. Sebenarnya untuk merek kalsiumnya sangat banyak sekali yang beredar ya. Tetapi salah satu yang saya rekomen bagi teman-teman untuk digunakan adalah Manokalbor ini ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk videonya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.